Air dalam segala kelimpahan dan kekurangannya mempengaruhi kualitas hidup manusia. Oleh sebab itu, air ini dibahas di World Water Forum yang diadakan di Bali pada 18 hingga 25 Mei 2024. Kami akan menekankan pentingnya pengelolaan ancaman krisis air, utamanya adalah bagi kelangsungan hidup seluruh penduduk dunia tanpa terkecuali. Salah satu topik yang dibahas yaitu terkait dengan keterlibatan wanita dan juga ketersediaan air ini sendiri. Karena pada faktanya di NTT dan NTB masih ada kelangkaan air, di mana anak-anak harus berjalan berkilo-kilometer untuk mendapatkan air bersih. Dan wanita yang lebih banyak meluangkan waktu di rumah juga harus mengurusi ketersediaan air dan juga sanitasi air. Daerah-daerah yang keringan atau kekurangan air seperti NTT sangat krusial, harusnya menjadi agenda prioritas. Dalam konteks di NTT, saya kira ancaman besar itu dihadapi perempuan dalam kaitannya dengan kesehatan reproduksi ya. Dan tentu solusi untuk masalah-masalah ini perlu dicari yang berkelanjutan dan cukup banyak sebetulnya dalam khazanah kebudayaan kita yang memperlakukan air sebagai sesuatu yang sakral. Keterlibatan perempuan dalam pengelolaan air bersih ini seringkali berkaitan dengan kultur dari sebuah daerah, di mana perempuan masih dibebani dengan tanggung jawab domestik, namun tidak diberikan ruang dalam pengambilan keputusan. Cinta Laura sebagai duta WWF juga menekankan bahwa langkah pertama yang bisa diambil sebagai seorang perempuan yaitu menyuarakan isu air ini dengan dukungan dari setiap pemangku kepentingan. Di mana harus pengambilan air, bagaimana caranya, manajemennya dan sebagainya itu harus melibatkan perempuan karena mereka adalah stakeholder terpenting kalau kita bicara mengenai air. Keberlangsungan sistem dan perubahan pola pikir menjadi tolak ukur penting dalam keberhasilan manajemen krisis air di suatu daerah. Secara garis besar berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh World Resources Institute, sebanyak 48 negara di dunia berada pada level risiko tinggi hingga sangat tinggi terhadap potensi kekurangan air di 2030. Dalam pidatonya juga, Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan potensi kelangkaan air yang dapat memicu perang, bencana alam, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi sampai 6% hingga tahun 2050. Kalau terkait dengan partisipasi perempuan sebenarnya adalah membangun kepercayaan diri mereka bahwa mereka adalah stakeholder penting ketika bicara mengenai air ataupun semua hal yang berhubungan dengan peri kehidupan ya masyarakat ya. Nah, membangun kekuatan sehingga mereka bisa menyampaikan pendapat mereka gitu ya untuk dalam pengambilan keputusan. Nah, selain itu tentu saja memudahkan mereka untuk bisa mengakses secara lebih baik air bersihnya dengan fasilitas ya. Jadi bukan cuma advokasi, penguatan, tapi juga infrastruktur. Semoga dengan adanya World Water Forum yang diadakan di Bali ini tentunya bisa memberdayakan perempuan dan juga menangani masalah krisis air di Indonesia. Bagaimana menurutmu? Taruh pendapatmu di kolom komentar di bawah dan jangan lupa saksikan Ada Apa Hari Ini hanya di YouTube Tempo.co.